Negeri Teguh 02. Dengan tema sukseskan transformasi baik pendidikan di era perubahan, materi meminimalisir bullying di era perubahan pada siang hari ini, Rabu tanggal 13 November 2024. Dan dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan saya... Putus-putus, Bu. Tadi suaranya kayak slow motion, apa sinyal saya ya? Oh, aman ya? Baik, saya lanjut, G. Yang kami hormati, Kepala Sekolah SD Negeri Teguh 02, Ibu Rujiani MPD. Selamat siang, Bu Ani. Selamat siang. Yang kami hormati, Bapak narasumber Dr. Johar Alimuddin MPD. Selamat siang, Pak Johar. Selamat siang. Ya, dan tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta diklat siang hari ini. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Ya, saya doakan semoga Bapak Ibu semua dengan sehat dan selalu bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah SWT, kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena siang hari ini kita telah diberikan banyak sekali rahmat dan nikmat oleh Allah SWT. Salah satunya berupa nikmat kesehatan, berupa nikmat kesempatan, sehingga siang hari ini kita bisa belajar bersama dalam keadaan sehat, keadaan semangat. Semoga pertemuan siang hari ini membawa dampak positif, membawa kebaikan, dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum diklat kita mulai, mohon izin saya menyampaikan informasi terkait diklat hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kami mohon untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi oleh narasumber. Yang kedua, link absen akan kami bagikan di tengah acara kurang lebih pukul 13.40. Silahkan Bapak Ibu mengisi link absennya karena nanti data absen akan kami gunakan untuk mengisi data sertifikat. Sertifikat diklat siang ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengisi RKH pada nomor 7 dengan poin 8. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita buka acara diklat siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kami lanjutkan acara yang kedua, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu doa. Mari Bapak Ibu kita sejenak menundukkan kepala, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kami lanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Logowungu 02 kepada Ibu Rujiani MPD. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Isti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Johar Alimuddin MPD, yang kami hormati segenap Ibu Bapak peserta diklat online pada siang hari ini. Alhamdulillah rahmatnya kepada kita, berkat dan nikmat yang lain, sehingga kita dapat berjumpa di sini meskipun dalam online. Terima kasih atas waktu yang telah sempatkan Ibu Bapak untuk belajar bersama di komunitas belajar kami. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Dr. Johar Alimuddin yang telah berkenan menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya yang luar biasa. Nanti kami mohon ini ya sharing pengalamannya, sharing ilmunya, apalagi di era yang sekarang ini Pak, yang kami hadapi itu berbagai macam apa ya problematis dan dilematis sekali pada anak-anak saat ini, gitu. Nanti apa ya? Sepertinya ada krisis mental dan moral seperti itu, sehingga bagaimana nanti kita sebagai guru, sebagai pendidik ini bertambah ilmu dan wawasan, bagaimana sih kalau ada anak yang seperti ini, kita harus gimana gitu. Dan semoga nanti dengan adanya program Bapak Menteri yang baru yang lebih apa ya, anak generasi penerus bangsa ini benar-benar menjadi pribadi yang berkarakter dan berkarakter itu. Terima kasih dan mohon ya, karena ini musim panas, sebentar hujan, sebentar mati lampu. Ya, emang ini selama 3 hari nanti karena takutnya nanti kalau tiba-tiba mati listrik, terus kita kacau sinyalnya pada kabur seperti itu. Nanti ini juga merupakan rangkaian acara Pak Juhar, jadi ada 3 kali kegiatan. Hari pertama bersama dengan besok Bu Jumiah, itu menyampaikan mengenai transisi PAUD SD, yaitu materi yang kami terima gereja, dan di hari ketiga nanti ada dari Pak Polisi yang punya dunia dari tentang lebih ke media dan IT seperti itu. Bapak Miftah, saya bilang Bapak Miftah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bu Rujiani. Bapak Ibu yang berbahagia, kami lanjutkan acara berikutnya, acara inti diklat siang hari ini. Sukseskan transformasi baik pendidikan di era perubahan dengan materi meminimalisir bullying di satuan pendidikan. Tapi sebelumnya izin untuk share screen CV dari Pak Johar terlebih dahulu, ya Bapak Johar. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan membacakan CV dari Pak Johar Alimuddin MPD. Nama panggilannya Bapak Johar atau Bapak Alim.
Beliau lahir di Pemalang tanggal 25 Juni 1989, pekerjaannya sebagai dosen, dan banyak sekali karya dan prestasinya. Saya bacakan keefektifan pembelajaran IPS melalui model mind mapping, peta pikiran untuk mengenal permasalahan sosial di daerah setempat bagi siswa kelas 4 SD 2 Padu Raksa. Terus ada pengembangan bahan ajar bermuatan nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran tema cita-citaku dengan menggunakan komik. Terus kemudian ada pendidikan berbasis fitrah anak melalui pendekatan holistik dan kontekstual di sekolah alam. Ada bahan ajar bermuatan keterampilan berpikir tingkat tinggi, tema persatuan dalam perbedaan kelas 6, dan dosen berprestasi STKIP Majenang 2019. Luar biasa sekali dan masih banyak riwayat organisasi dan pekerjaan yang Bapak Johar ikuti. Nah, itu saja yang bisa saya bacakan ya, nanti selebihnya akan dikirim melalui grup Tombel seperti itu nggih. Terima kasih. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama materi tentang sukseskan transformasi baik pendidikan di era perubahan oleh Bapak Dr. Johar Alimuddin MPD. Waktu dan layar sepenuhnya kami persilahkan. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya. Aman, ya Pak. Jelas, Pak. Saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat malah Bu Rujiani, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta apa ini yang berbahagia pada siang hari ini. Sebetulnya saya sudah 2 kali gitu ya. Ini kali kedua undang oleh Bu Rujiani. Saya manggilnya Mbak biasanya, Mbak Ani gitu. Diundang 2 kali, tapi pas waktu itu ada kendala listriknya mati. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala, tetapi di sini sudah mulai mendung. Sudah jadi mendung ya? Tidak jadi masalah gitu, Bapak Ibu. Tetap semangat gitu. Nanti kita mungkin lebih banyak sharing-sharing saja gitu ya, terkait dengan tema nanti yang akan saya sampaikan adalah meminimalisir bullying di satuan pendidikan. Tapi sebelum itu saya dulu pernah mencoba untuk Bapak Ibu mengisi Mentimeter ya, mungkin sekarang bisa Bapak Ibu coba lagi gitu ya, karena mungkin ini bisa lebih detail gitu ya. Nggak detail sih, hanya 2 slide saja yang kemudian Bapak Ibu perlu isi. Bapak Ibu bisa masuk ke menti.com, mungkin bisa dibantu, menti.com, kemudian masukkan, bentar saya share screen. Setelah itu Bapak Ibu memasukkan kode. Nah, ini kode yang kemudian perlu dimasukkan. Bapak Ibu ketik di Google menti.com, kemudian masukkan kodenya. Di situ diminta untuk memasukkan kode. Sudah bisa masuk Bapak Ibu? Kodenya 62852952. Ya, ini proses.
Sudah nggih bisa bergabung? Sudah? Ya ini keluar Pak, siapa yang paling berperan ini ya dalam ada nih. pencegahan? Benar nggak ya ini? Apa Ya. itu bullying? Oh ini ya? Ya, yang mana? ini dulu. Oh yang ini. Apa itu bullying? Oke, Bapak Ibu bisa menjawab. Nah, ini sudah ada yang menjawab ini, poyok-poyokan. Senengannya itu anak-anak pada poyok-poyokan memang. Yeah. Bapak Ibu masuk ke menti.com, kemudian masukkan kodenya tadi 6285 2952. Nah, mengejek teman. Bisa mengisi kayaknya bisa sampai 3 kata gitu ya. Mengejek teman. Oh iya. Jadi tidak hanya satu kali mengisi gitu ya, bisa kemudian banyak. Atau mungkin yang belum tadi yang ketinggalan passwordnya mungkin Pak tayangin lagi angkanya. Kayak ada yang mungkin angkanya ya, angkanya. Ditaruh di chat apa? Iya Bu, ditaruh di chat saja. Oke. Ya, ini tak ketikan Pak. Ini ya 6285292. Ting. Ya, saya kirim ke itu chat ya. Dua sembilan, oh 5, oh salah. 6285292. Nah, ini yang benar. Oke, sudah ada 5 respon. Satu orang bisa mengisi 3 kata gitu ya. Oh. 3 kali mengisi. Satu responden itu bisa mengisi sampai 3 kali. Oke, merendahkan orang lain, perilaku yang menyakiti. Sudah bisa bergabung semuanya? Dalam pencegahan bullying di sekolah. Oke, sudah ada yang menjawab?
Guru, hanya satu ini yang merespon. Apa? Yang pertanyaan mana lagi? Apa ini Bapak Ibu ada yang baru masuk apa ya? Nggak apa-apa. Gitu ya. Di sini misal yang apa itu bullying, maka kemudian kebanyakan menjawab adalah menjelekkan teman gitu ya, poyok-poyokan gitu ya, kemudian merendahkan orang lain. Jadi ini pengertian dari bullying menurut Bapak Ibu. Kemudian siapa yang bertanggung jawab gitu ya, yang paling berperan terhadap bullying. Kemudian di sini pertanyaannya adalah siapa yang paling bisa mencegah gitu ya, berperan untuk mencegah bullying. Nah, di situ ada pilihannya, sebenarnya bisa meranking nanti mana yang kemudian jawabannya paling banyak, apakah kemudian guru, kepala sekolah, siswa atau orang tua. Gitu. Oke, saya next saja ke presentasinya. Bentar. Enggak muncul ya. Bentar Bapak Ibu, saya tidak menemukan. Oke, sudah. Oke, sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Terlalu Sudah, kecil. Pak. Ya. Ya, sudah terlihat. Ya. Oke, meminimalisir bullying di satuan pendidikan. Tadi sudah ditanyakan di Menti begitu ya, apa itu bullying? Nah, banyak kemudian jawaban dari Bapak Ibu tadi menyampaikan terkait tentang mengejek, kemudian ada memanggil bukan namanya. Itu adalah termasuk salah satu dari bentuk bullying. Kemudian bisa ambil simpulan sebetulnya adalah bullying atau perundungan itu perilaku agresif terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah dan dilakukan secara berulang. Jadi ada perilaku agresif yang kemudian dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Orang lain itu kemudian biasanya lebih lebih kuat lah. Yang melakukan bullying itu lebih kuat daripada yang dibully. Biasanya seperti itu. Tetapi itu jadi bullying kalau kemudian sudah dilakukan secara berulang. Tidak dilakukan terus-menerus. Nah, kalau misalnya kemudian perilaku bullyingnya adalah kekerasan atau berkelahi, apakah kemudian itu termasuk bullying? Kalau kemudian mengacu kepada pengertian ini, maka kalau hanya sekedar kekerasan dan kemudian berkelahi setelah itu selesai, ya tidak masalah, itu bukan perilaku bullying. Karena anak-anak SD itu biasanya ada yang kemudian paginya di sekolah berkelahi, pulangnya malah ditungguin, gitu ya, supaya kemudian pulang bareng-bareng. Jadi
bullying itu bisa dikatakan kekerasan, kemudian dikatakan bullying itu kalau kemudian kejadiannya berulang dan ada intimidasi. Selamanya kemudian yang kalah gitu ya, yang kalah itu kemudian terus-menerus diintimidasi oleh si yang menang. Nah, kalau kemudian pertandingan gitu ya, tinju kalah kan selesai gitu ya. Tapi kalau bullying, nah biasanya kalau kemudian sudah ada kekerasan, akhirnya yang menang itu kemudian menindas yang kalah tadi. Dan itu berlangsung terus-menerus. Itu kemudian bisa dianggap sebagai bullying. Tadi kalau kemudian hanya kekerasan atau berkelahi saja, kemudian setelah itu selesai, tidak ada dampak yang dilakukan terus-menerus, setelah itu kemudian bisa berdamai gitu ya, kayak tadi saya sampaikan, anak SD itu bisa paginya di sekolah berantem, pulangnya itu sudah ditungguin untuk pulang bareng. Maka itu belum termasuk ke bullying. Kemudian berbicara bullying itu memang gampang-gampang susah Bapak Ibu. Karena ada yang kemudian bisa jadi baik gitu ya. Jadi kalau kemudian ada jawab poyokan itu sudah biasa begitu ya. Zaman dulu saya juga kemudian begitu. Manggil nama juga nggak manggil namanya gitu ya, ada nama julukan. Tapi kalau orang-orang dulu mungkin ya bahasanya mentalnya sudah lebih kuat begitu ya. Jadi mereka nggak mempermasalahkan itu. Tapi memang ada dampaknya ternyata yaitu negatif. Anak-anak zaman sekarang itu karena nggak seperti dulu orang tua yang saat ini tua gitu ya, sudah terbiasa dengan seperti itu, anak-anak sekarang itu tidak terbiasa, maka ketika diejek, kemudian dipoyoki begitu ya, itu dampaknya jadi luar biasa. Maka kemudian Bapak Ibu perlu hati-hati, jangan kemudian menyamakan. Kalau dulu zaman saya enggak apa-apa seperti itu. Nah, zaman sekarang itu enggak bisa. Anak-anak itu kemudian perlu dihindari dari dampak negatif bullying atau perundungan yang kemudian terjadi. Kemudian berikutnya bullying di sekolah dasar. Bullying di sekolah dasar itu banyak muncul ketika di kelas tinggi atau masa akhir sekolah. Menurut penelitiannya Sullivan gitu ya, ada penelitian yang menyatakan bahwa anak-anak kemudian di akhir masa sekolah dasar itu muncul banyak bullying karena anak-anak di usia mungkin kelas 4, 5, 6 gitu, tentang kelas 5 dan 6 gitu ya, sudah menginginkan sebuah pengakuan begitu. Mereka pengen diakui, pengen dianggap, pengen dilihat orang, dianggap hebat, maka kemudian muncul semacam itu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat kasus bullying, pasti yang banyak itu di rentang SMP. SMA pun mungkin sudah agak lebih sedikit begitu ya. Jadi banyak itu ya pasti di SMP dan SMA. SMA juga paling yang kelas-kelas awal begitu. Karena di masa-masa itu anak-anak itu sedang mencari jati diri begitu ya, pengen terlihat, pengen dianggap populer, pengen dianggap hebat, atau pengen dilihat paling berkuasa, maka kemudian bisa memunculkan perilaku-perilaku bullying. Jadi banyak kemudian di SD itu muncul di kelas tinggi biasanya. Karena ya itu tadi kalau ini slide-nya belum geser. Belum geser, Bu? Iya. Nah, masih di ya awal ini baru aja. geser. Iya, tadi masih satu. Makasih udah geser ini. Oke, udah geser ya.
Saya lanjut ya. Banyak muncul di kelas tinggi tadi. Kalau di sekolah dasar itu pasti banyak munculnya di kelas tinggi. Kemudian berikutnya dilakukan oleh kelas yang lebih tinggi ke kelas yang lebih rendah. Biasanya seperti itu. Kalau di sekolah, nggak hanya di SD gitu ya, yang paling banyak terjadi adalah bullying dari kakak kelas. Bisa saja kemudian dari satu kelas gitu ya, tetapi paling banyak pasti adalah dari kakak kelas ke adik kelas. Tadi karena ada kekuatan gitu ya dari kakak kelas yang mungkin sudah lebih lama di sekolah gitu ya, akhirnya kemudian membuli yang tingkatannya lebih kecil atau lebih rendah. Jadi di sekolah dasar, tidak hanya di sekolah dasar sebenarnya, di SMP, SMA juga kebanyakan terjadi semacam itu. Bullying itu dilakukan oleh anak-anak yang kelasnya lebih tinggi kepada anak-anak yang kelasnya tingkat kelasnya lebih rendah. Walaupun juga banyak kemudian terjadi antar kelas gitu ya. Sangat sedikit ketika bullying itu dilakukan oleh kelas rendah ke kelas tinggi. Mungkin ada, tetapi jumlahnya pasti sangat sedikit. Kemudian kalau dikaji dari gender gitu ya, karena bisa juga kemudian bullying ini dikaji secara gender, mungkin Bapak Ibu bisa mengkaji, jadi penelitian gitu ya. Apakah kemudian secara gender juga berpengaruh? Apakah anak-anak perempuan itu di sekolah dasar itu ternyata membuli yang laki-laki? Tidak hanya kemudian laki-laki saja yang kemudian membuli perempuan. Mungkin sangat menarik gitu ya kalau kemudian ada kajian bullying kemudian dikaji secara gender. Oke, kemudian kita juga bisa melihat gitu ya kalau di sekolah dasar begitu ya, anak-anak itu cenderung kemudian yang dilakukan gitu ya, di bullying itu ya lebih ke mengejek nama. Kalau dulu sering sekali kemudian memanggil nama anak itu dengan nama orang tua. Memanggil nama anaknya dengan nama orang tua. Itu sudah paling sering. Jadi ada nama julukan yang kemudian disampaikan itu juga ternyata dampaknya negatif gitu ya, apalagi kemudian yang berasalnya dari fisik. Tapi kalau kemudian kita melihat di tongkrongan gitu ya, kita melihat dari anak-anak tongkrongan, justru nama julukan itu jadi nama yang tadi dia jadi diperhatikan gitu, biasanya seperti itu. Jadi ini gampang-gampang susah gitu ya, kalau Bapak Ibu kemudian mengatasi bullying itu di awal saya sampaikan ini gampang-gampang susah, bagaimana kemudian kita menyikapinya, tadi misalnya menunjukkan nama julukan yang bukan namanya, manggilnya, ada yang kemudian bisa negatif, ada yang kemudian juga bisa positif, karena tadi dipanggilnya di tongkrongan, jadi lebih akrab gitu ya, dampaknya kemudian jadi positif, karena mereka di tongkrongan itu, di komunitasnya itu dianggap ya berada gitu ya, maksudnya ada, karena punya nama julukan. Oke, kemudian ini berikutnya ada jenis atau bentuk-bentuk bullying gitu ya. Yang pertama ada fisik. Jelas Bapak Ibu bisa melihat kalau kemudian ada anak-anak yang kena bullying fisik gitu ya, maka kegiatannya atau praktiknya adalah dengan memukul, menendang gitu, berkelahi gitu, atau melempar batu atau apa gitu. Kalau zaman dulu masih sering seperti itu gitu ya. Tapi kalau sekarang sepertinya sudah agak jarang, yang paling banyak itu adalah mengejek atau menghina begitu ya. Nah, ini kemudian masuk ke jenis yang verbal. Kalau fisik itu ya cenderung kemudian larinya ke kekerasan begitu, tetapi di pengertian tadi
di awal saya sampaikan kalau kemudian terjadi terus-menerus maka itu masuk ke bullying, tapi kalau hanya sekali setelah itu berteman lagi damai, ya itu sudah tidak masalah begitu. Lanjut ada verbal tadi ejekan, mengejek, menghina, kemudian ada sosial. Jadi anak-anak itu biasanya mengucilkan temannya dari kelompok atau pergaulannya. Jadi nggak mau ditemani, nggak usah ditemani si A karena ini segala macam. Nah, itu termasuk bullying secara sosial. Tidak hanya itu, menyebarkan gosip atau rumor, itu juga termasuk dalam bullying. Tidak hanya kemudian mengucilkan pergaulan sosial anak gitu ya, tetapi menggosip atau menyebarkan rumor yang mungkin kurang sesuai itu juga salah satu bullying sosial. Kemudian ini yang tidak bisa dihindarkan juga, sekarang banyak muncul bullying secara cyber. Nah, terjadinya ya tentu saja di media sosial atau dunia maya. Anak-anak sekarang tidak bisa lepas dari gadget gitu ya, dari gawai, maka bullying secara cyber ini juga perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu gitu ya. Tidak hanya di sekolah, tetapi bisa juga terjadi di luar sekolah, terutama ketika anak-anak itu menggunakan media sosial, menggunakan internet gitu ya. Maka muncul banyak bullying secara cyber. Oke, kemudian ada faktor penyebabnya. Bullying itu kemudian bisa disebabkan oleh banyak hal gitu ya. Munculnya bullying itu terutama pelaku gitu ya. Pelaku melakukan bullying itu karena apa? Karena faktor apa sih seorang itu kemudian membuli? Faktor apa yang mempengaruhi anak itu kemudian membuli? Yang pertama ada faktor individual. Nah, tadi di depan saya sudah menyampaikan karena anak-anak usia remaja itu secara individual itu pengen dianggap, pengen populer, pengen cari perhatian. Jadi anak-anak usia remaja itu pasti melakukan hal-hal yang pengen menarik perhatian. Tadi pengen dianggap hebat, populer di kelompoknya gitu ya. Kemudian ingin memegang kekuasaan atau memegang kendali bahwa mereka itu dia itu punya kendali terhadap seseorang atau terhadap sesuatu gitu. Yang paling sering terjadi sebenarnya tadi mungkin lupa belum disampaikan gitu ya. Perilaku yang kemudian bullying di sekolah itu biasanya ada pemalakan. Ini jelas kemudian pasti berlangsung terus-menerus. Karena kalau yang meminta sudah memberi, gitu ya, yang meminta akhirnya diberi, gitu ya, oleh si yang dibully tadi, yang dipalak, itu pasti kejadiannya akan terus-menerus. Karena ya dapat uang, bisa jajan, si pelaku bullyingnya dapat uang untuk jajan dan untuk macam-macam. Zaman saya dulu ini sering ditemui. Jadi ada anak-anak yang kemudian mungkin saat di SMP gitu ya, anaknya besar gitu ya, kemudian takut. Itu anak-anak itu pasti ngasih uang, misal ada yang malak, pasti dikasih. Gitu. Jadi
dikasih, ya itu pasti akan terus-menerus. Nanti tiap hari apa ditagih gitu ya. Kayak akhirnya kayak uang setoran. Gitu ya. Jadi kayak uang setoran ditagih terus begitu. Tiap hari apa, karena ya tadi bullying itu kemudian terus menerus itu seperti itu. Oke, kemudian karena ada faktor sosial. Nah, bisa jadi anak-anak itu melakukan bullying itu karena dia ada di tongkrongan dan pengen dianggap atau masuk ke tongkrongan itu syaratnya harus melakukan bullying tadi. Kalau kamu mau masuk kelompok saya, kelompoknya mungkin kelompoknya orang yang hebat-hebat gitu ya, maka harus berani melakukan sesuatu. Nah, sesuatunya itu adalah tindakan bullying. Jadi faktor sosial, dia ingin diterima di kelompok tertentu, itu juga bisa menyebabkan anak-anak melakukan bullying. Jadi tidak hanya dari individualnya saja, tetapi dari sosial itu juga menyebabkan terjadinya bullying. Kemudian berikutnya ada dari keluarga. Nah, faktor keluarga ini juga cukup penting gitu ya, karena anak-anak itu kan butuh perhatian tadi. Sebetulnya anak-anak melakukan sesuatu itu karena butuh perhatian. Tetapi ketika sudah misal SD kelas tinggi tadi ya, ya perhatiannya kan bukan hanya perhatian segelintir kalangan, tetapi perhatiannya pengen diperhatikan secara luas. Maka di keluarga juga anak-anak itu perlu diperhatikan supaya tidak mencari perhatian dari orang lain. Salah satunya tadi dengan melakukan bullying. Jadi perlu anak-anak itu diperhatikan oleh orang tua di lingkungan keluarganya. Berikutnya karena pola asuh. Nah, pola asuh yang kemudian otoriter gitu ya, mungkin terlalu keras pada akhirnya, itu bisa menyebabkan dua hal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan pola asuh yang kemudian otoriter. Yang pertama, karena anaknya takut, itu akhirnya nggak berani melawan. Nah, ini yang jadinya mental health ya. Nanti jadi ya minderan, nggak mau keluar, dan segala macam begitu. Tetapi kalau yang kemudian memang berani ya nanti akhirnya akan melawan sama si orang tua. Jadi faktor dari pola asuh juga kemudian berpengaruh. Nah, karena tadi sudah terbiasa keras gitu ya, akhirnya anaknya melawan, ya di luar mereka juga kemudian akan membuli. Nah, anak-anak itu lebih banyak di mana? Ya tentu saja kemudian di sekolah. Maka tempat yang paling gampang untuk melakukan bullying ya dilakukan kemudian di sekolah. Jadi karena pola asuh bisa menyebabkan anak-anak jadi minder gitu ya, karena memang dia nggak berani dengan orang tuanya. Tapi kalau yang berani, ya akhirnya kemudian melawan orang tuanya, kemudian di luar keluarga, baik di sekolah maupun di masyarakat, mereka akan membuli. Karena sudah terbiasa dengan pola asuh yang keras dari orang tua. Kemudian berikutnya di sekolah juga mungkin bisa jadi salah satu faktor penyebab bullying. Yang pertama jelas karena mungkin kurang edukasi gitu ya terkait dengan bullying. Fokus Bapak Ibu guru adalah ke penyampaian materi, tetapi untuk kekerasan seksual gitu ya, 3 dosa besar pendidikan katanya begitu. Nah itu kemudian terjadi di sekolah
Ya seperti kita yang mungkin sudah usianya cukup tua menganggap bahwa koyok-koyokan, ecek-ecekan itu tidak masalah. Dampaknya justru kemudian jadi anak itu semakin kuat, bisa menerima gitu ya. Ya mungkin untuk anak-anak dulu, seperti zaman saya, zaman Bapak Ibu, tapi kalau anak-anak sekarang mungkin bisa berbeda. Ketika kemudian mereka diejek, ya mereka kemudian akan jadi down dan dampaknya jadi negatif. Karena memang kemudian zamannya mungkin sudah berbeda begitu. Maka kemudian perlu ada treatment atau perlakuan yang juga berbeda. Kemudian di sekolah juga kadang-kadang mungkin guru tidak memperhatikan interaksi yang terjadi gitu ya. Interaksi yang terjadi di saat istirahat itu seperti apa, mungkin kurang memperhatikan. Memang betul tidak sepenuhnya tugas guru untuk mengamati anak di sekolah. Lah nanti kapan istirahatnya gurunya kan begitu. Tetapi sesekali mungkin bisa dikontrol gitu ya, sedang main apa, tidak kemudian harus setiap hari nungguin istirahatnya juga ditungguin, enggak, tapi perlu kemudian diperhatikan ketika istirahat anak-anak itu ngapain gitu ya. Kemudian ada kegiatan apa ya ditengok, kalau kemudian enggak masalah, oke ya. Biasanya kemudian ada anak-anak juga yang cerita gitu ya ke Bapak Ibu guru. Kalau kemudian ada kejadian tertentu. Ya, tapi ini tadi terkait dengan faktor penyebab, bullying itu bisa disebabkan secara individual, sosial, kemudian ada keluarga, juga karena faktor sekolah. Berikutnya ada dampaknya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa baca banyak gitu ya, dampaknya termasuk dampak ke fisik kalau kekerasannya fisik, tapi saya tidak memasukkan yang fisik di sini. Yang pertama ada menurunnya rasa percaya diri. Nah, kalau anak-anak itu dibully, diejek, ya maka biasanya mereka akan kurang percaya diri. Ketika mau maju, kemudian takut diejek gitu ya. Kalau kemudian maju lagi, ya nggak mau pasti karena mereka takut akan prestasi akademik menurun. Tadi karena kurang percaya diri gitu ya. Ya tentu saja pasti prestasi akademiknya bisa jadi turun. Mau belajar itu ya susah. Kemudian dampak yang lainnya adalah tidak nyaman di sekolah. Ini juga mungkin faktor yang menyebabkan prestasi akademiknya menurun. Sekolah itu sudah tidak jadi tempat yang nyaman. Karena ketika sekolah musik X yang nanti akan mungkin memalak tadi ya, yang kemudian nanti akan melakukan tindakan mengejek atau kemudian mungkin memukul kalau bullying-nya secara fisik. Jadi dia takut untuk ke sekolah. Dampak yang lainnya adalah gangguan kecemasan dan depresi. Tadi karena ketakutan terhadap si pembulinya, anak itu kemudian nggak mau cerita misalnya. Ya kecemasannya kemudian disimpan sendiri. Ketika kemudian disimpan sendiri, nggak mau cerita sama gurunya, tentu saja tidak akan dapat solusi. Yang ada jadi cemas, kemudian depresi. Nah, kalau kemudian sudah sampai pada level ini, ya sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu takut gitu ya, ketika kemudian menemui hal-hal yang semacam ini, karena memang sudah jadi isu yang kemudian biasa untuk anak-anak sekarang. Ketika kemudian harus ke psikolog begitu ya, itu sudah sekarang sudah tidak masalah gitu ya. Zaman sudah berubah, psikolog-psikolog itu juga
sekarang sudah banyak dan anak-anak itu juga banyak yang kemudian ke psikolog. Nah, pengalaman sendiri gitu ya, ada teman dosen begitu di Unsud Purwokerto itu juga punya anak ternyata mengalami bullying. Padahal dia itu ya anaknya dosen begitu ya. Tetapi ternyata tidak terhindar juga dari tindakan bullying. Sempat beberapa kali kemudian anak itu dibawa ke psikolog. Gitu. Jadi memang kemudian banyak hal yang bisa menyebabkan anak-anak itu depresi gitu ya. Termasuk ya bullying itu menyebabkan itu dan Bapak Ibu tidak perlu takut kalau kemudian ada tanda-tanda misal kecemasan atau depresi kemudian harus ke psikolog begitu ya. Karena itu dapat membantu meringankan. Nah, kemudian kalau di sekolah paling enggak guru gitu ya, bisa kemudian jadi tempat cerita dari anak-anak yang jadi korban bullying. Anak-anak itu bisa speak up atau ngomong. Biasanya karena sudah takut gitu ya, dia nggak mau ngomong karena nanti diancam oleh si pembuli tadi. Kalau lapor nanti akan ditambah bullying-nya begitu. Itu biasanya seperti itu. Ya ini dampaknya yang banyak gitu ya, terutama kemudian bisa menurunkan prestasi akademik dan gangguan kecemasan atau depresi, maka kemudian kita perlu cegah. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan sekolah? Nah, yang pertama ada edukasi tentang perundungan atau bullying. Bahaya bullying itu seperti apa? Gitu ya. Kalau anak-anak sudah tahu gitu ya, pasti harapannya adalah mereka tidak melakukan bullying. Sekali lagi tidak menyamakan zaman kita dulu, kalau moyoki itu enggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin perlu dihindari. Kemudian mengajarkan nilai-nilai toleransi, ya mungkin bisa melalui pembelajaran multikultural gitu ya. Bapak Ibu mengajarkan nilai-nilai toleransi, tenggang rasa, supaya kemudian anak-anak bisa menghargai perbedaan. Kemudian berikutnya mengembangkan empati melalui kegiatan kelompok. Mengembangkan empati melalui kegiatan kelompok. Kegiatan-kegiatan belajar yang berkelompok itu biasanya bisa menumbuhkan rasa empati. Misal ada temannya yang kemudian nggak bawa pulpen atau pulpennya mungkin habis gitu ya. Nanti harus dibantu di kelompok itu. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan pembelajaran dengan berkelompok untuk menumbuhkan rasa empati siswa. Berikutnya melibatkan semua pihak, baik guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Jadi masyarakat itu juga perlu dilibatkan. Mungkin ada komunitas-komunitas tertentu gitu ya, yang peduli ke pendidikan, mungkin komunitas yang kemudian anti bullying, itu juga bisa dilibatkan. Jadi masyarakat di sini bukan kemudian misal hanya sekedar komite gitu ya, atau warga masyarakat di situ, tetapi bisa ada komunitas-komunitas, mungkin di Pati sana ada komunitas yang peduli pendidikan, itu juga bisa diajak misalnya untuk edukasi perundungan, disampaikan ke orang tua gitu ya. Itu bisa membantu mencegah atau mengurangi, meminimalisir bullying di sekolah. Berikutnya adalah membuat aturan yang tegas. Jika ada kejadian-kejadian bullying, itu harus ada hukuman atau konsekuensi yang tegas. Anak yang kemudian melanggar ya kemudian harus diberi tindakan, tentu saja ada tindakan yang mendidik ya, bukan sekedar hukuman, tetapi kemudian tindakan atau konsekuensi yang kemudian mendidik. Berikutnya ya mungkin secara resmi gitu ya, ada yang diberi tanggung jawab sebagai
satgas gitu ya, satgas anti bullying di sekolah. Mungkin di sekolah Bapak Ibu juga sudah punya gitu ya, tetapi enggak tahu fungsinya untuk apa gitu. Karena yang penting ada aja gitu. Ya tentu saja fungsinya sebenarnya untuk mengatasi hal-hal yang ketika ada peristiwa bullying itu bisa diselesaikan atau kalau belum ada ya kemudian bisa dicegah supaya bullying-nya tidak terjadi. Oke, kemudian kalau tadi secara umum mungkin di sekolah, kalau sekarang ada peran gurunya. Peran guru untuk mencegah atau meminimalisir bullying. Yang pertama adalah teladan. Ya kalau pengen siswanya tidak membuli, ya tentu saja gurunya tidak membuli. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu menyuruh anak-anak itu tidak melakukan bullying, tetapi Bapak Ibu sendiri masih melakukan bullying. Jadi guru adalah teladan, guru adalah contoh, guru adalah role model anak-anak dalam perilaku atau tindakan bullying. Kemudian yang kedua adalah mengawasi interaksi siswa. Tadi di faktor penyebab yang di sekolah gitu ya. Saya menyampaikan tentang bagaimana Bapak Ibu guru itu mengawasi interaksi siswa di sekolah. Jadi perlu ada pengawasan, kemudian pengawasannya tidak terus-menerus gitu ya, selama 8 atau berapa jam. 5 jam di sekolah, kemudian siswanya diawasi terus. Ya enggak, tetapi tadi ketika kemudian istirahat, perlu sesekali untuk ditengok apa yang kemudian sedang dilakukan oleh anak-anak yang sedang istirahat. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan sosial. Ya, keterampilan sosial itu ya tidak bisa kemudian dikerjakan sendiri kan. Maka anak-anak itu pasti kemudian akan menghargai orang lain, bagaimana mereka bekerja sama dengan orang lain, ketemu orang lain, berkomunikasi, dan lain-lain. Maka ketika proses pembelajaran, Bapak Ibu perlu mengajarkan keterampilan-keterampilan sosial. Oke, selanjutnya adalah mediator konflik. Jika bullying-nya kemudian sudah terjadi gitu ya, permasalahan, maka Bapak Ibu harus jadi mediator konflik yang bijaksana. Bapak Ibu perlu jadi mediator konflik yang bijaksana. Jangan kemudian asal memediasi gitu ya, tetapi merugikan salah satu orang begitu ya, salah satu pihak, tetapi Bapak Ibu perlu jadi mediator konflik yang bijaksana. Berikutnya adalah menjadi kolaborator dengan orang tua atau masyarakat. Tadi Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan komunitas, komunitas yang kemudian peduli pendidikan, kemudian berkolaborasi juga dengan orang tua. Kalau Bapak Ibu mau menyampaikan informasi tentang bullying misalnya, ya enggak harus Bapak Ibu yang menyampaikan, bisa tadi dari komunitas itu yang menyampaikan informasi tentang bullying. Jadi lebih pas gitu ya, Bapak Ibu juga melibatkan banyak pihak dalam kegiatan bullying. Terakhir dari saya, bullying merupakan permasalahan yang kerap terjadi di sekolah, termasuk di sekolah dasar. Untuk meminimalisir bullying, sekolah perlu memberi edukasi tentang bullying kepada siswa dan guru. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati,
kemudian berkolaborasi dengan orang tua siswa dan masyarakat. Selanjutnya, membuat aturan yang tegas berkenaan dengan bullying, serta membuat atau membentuk satgas anti bullying di sekolah. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait upaya atau usaha cara untuk meminimalisir bullying yang terjadi di satuan pendidikan. Terima kasih, mungkin saya tutup dulu, nanti bisa sharing-sharing pertanyaan dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keren banget. Ini boleh tanya-tanya ya Pak ya? Nanti mungkin Bu Isti bisa dibuka sesi tanya jawabnya. Iya Bu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Johar. Demikian tadi pembahasan materi yang sangat luar biasa dari narasumber kita tentang sukseskan transformasi baik pendidikan di era perubahan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami buka 3 pertanyaan pertama. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa menekan tombol raise hand dan menyalakan mikrofonnya. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bu Sonia. Monggo Bu Sonia. Oh, nggih, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Johar. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya izin bertanya. Monggo, Bu. Baik, Bapak tadi sempat mengutarakan bahwa kita itu harus dekat dengan anak, nggih. Nggih. Dekat dengan anak ini yang dimaksudkan itu ada batasannya atau tidak ya, Pak? Sedangkan kalau anak sekarang, anak milenial ini, Pak, katanya itu anak milenial yang dimana kalau kita itu dekat dan terlalu dekat, itu pasti ada perbedaannya. Kita inginnya itu dekat, tapi dia itu bisa mengutarakan apa isi hatinya, atau ada masalah apa itu bisa diutarakan ke kita. Tapi terkadang itu ada anak yang sudah dekat dengan kita malah seperti kurang ajar seperti itu, Pak. Kayak terlalu berlebihan gitu. Nah, itu batasannya itu seperti apa, Bapak? Kalau memang ada batasannya, kemungkinan kita itu bisa mengatasi itu seperti apa? Seperti itu, Bapak. Karena setiap guru mempunyai trik-trik yang beda-beda kan pastinya, Bapak. Seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung dijawab atau? Nggih, monggo Pak, bisa langsung dijawab nggak apa-apa Pak. Dekat dengan anak itu perlu, tetapi kemudian kita juga sebagai guru ya tahu posisi gitu ya. Tidak kemudian terlalu dekat sehingga ya tadi akibatnya nanti anak-anak itu jadi kurang ajar karena sudah terlalu dekat dengan gurunya dianggap sebagai teman sendiri begitu. Jadi dekat, tetapi tetap dekatnya adalah posisi sebagai guru dan siswa. Artinya begini, anak-anak itu kemudian berani cerita gitu ya ke gurunya, itu sebenarnya salah satu kesuksesan guru itu indikatornya itu kalau menurut saya. Ketika anak-anak itu mau bercerita apa yang kemudian dilakukan di rumahnya, di sekolahnya, tadi yang gurunya nggak lihat gitu ya, itu adalah indikator kesuksesan seorang guru menurut saya. Karena anak itu sudah percaya ke gurunya, apalagi kalau yang percaya tidak hanya satu murid ya, hampir semua misalnya mau bercerita gitu ya. Nah, itu pasti kemudian akan mencegah yang namanya bullying tadi, karena gurunya juga tahu apa yang kemudian dilakukan oleh siswa. Kemudian kedekatannya kalau tadi berlebihan ya segala sesuatu yang berlebihan itu kan kurang baik gitu ya. Di mana-mana kan begitu. Jadi memang perlu ada batasan, jenengan dekat ya dekatnya kemudian sebagai guru, bukan sebagai apa teman si anak. Ya ada posisi kapan kemudian sebagai teman gitu ya, ada posisi sebagai orang tua,
ada posisi sebaik itu perlu kemudian dilihat atau situasi tertentu lah, tidak kemudian terus-menerus dekat. Pada akhirnya anak-anak itu nanti akan jadi tadi gelunjak bahasanya gitu ya, malah kurang ajar, jadi itu kurang pas. Nah, kemudian batasannya sampai mana, ya situasional ya Bu. Ibu yang kemudian bisa membaca karena punya tadi trik masing-masing, anak-anak juga beda-beda. Oh ini sudah mulai ini nih, maka kemudian harus tarik jarak supaya kemudian agak jauh. Oh sudah terlalu jauh, maka dengan perlu dekati lagi. Mungkin seperti itu. Nggih, Bapak. Jadi fleksibel nggih. Kita lihat dulu karakter anak dulu nggih. Oh, anak ini kok bisa kita dekati dengan taraf-taraf tertentu. Berarti dia bisa kita sesuaikan, kita masuk di bagian-bagian mana yang dia bisa cerita gitu nggih. Dan nanti kalau misalnya Nggih, anaknya kok terlalu manja atau terlalu dekat dengan kita juga memberikan jarak seperti itu. Tergantung dengan karakter nggih, siswa. Oh, nggih. Terima kasih, Bapak. nggih, situasional berarti situasional. Berarti itu boleh ya, misalkan kalau satu guru dengan guru yang lain, kan kita satu sekolahan gitu, Pak. Satu sekolahan kan Nggih, pastinya punya karakter yang berbeda, cara penanganan yang beda. Kalau mhm. misalkan saya fokuskan untuk anak didik saya sendiri, itu sesuai enggak ya, Pak? Untuk di kelas dulu, Maksudnya gimana? faktor yang kecil dulu. Maksudnya seperti ini, saya penerapkan itu di kelas saya dulu. Mhm. Untuk yang siswa lain itu masih di taraf yang ya kita biasa saja. Kita memaklumi kalau anak-anak nakal ya dimaklumi. Tapi kalau di kelas kita perlu tekankan disiplin dan peraturan. Seperti itu boleh tidak ya, Pak? Ya kita kan lebih tahunya kan ke kelas, Iya. kalau di kelas lain kan enggak gitu ya. Tapi kalau kemudian memaklumi kenakalan ya enggak. Gitu. Kalau nakal Oh iya, ya siapapun gurunya melihat peristiwa itu ya harus ditegur kan begitu. gitu. Oke. Jadi Iya, perlu masa kita kalau sebagai misalkan guru bukan kemudian muridnya ada, kita pun iya, tapi pasti kita lebih punya penguasaan yang besar ke ya siswa di kelas ke siswa kita. kita. Betul. Karena Iya, kita tahu, Pak. heeh. Kalau kalau saya di kelas itu memang kalau yang di kelas itu memang saya paling galak, Bapak. Karena kalau saya keluar dari kelas itu kan otomatis saya belum tahu nih perasaan anak itu sudah baik-baik saja belum ya. Ketika saya Ibu, oke misalkan. mhm, mhm, mhm. Kalau kembali ke kelas Oke, kan, oh saya tahu, oh dia sudah senang, oh dia sudah kembali terbuka. Jadi itu saya paham. mhm, Jadi berani marah gitu loh, mhm, Pak. Kalau di luar mungkin mhm. sekedar teriak terus ya sudah gitu. Karena Ibu saya ngajar tidak tahu kelas di berapa, dalam Bu? kelas 2 dan 3 Bapak ini. Oh, kelas 2 dan 3. Nggih. Biasanya kalau di sekolah dasar, itu yang ditakuti itu guru kelas 6 sama guru kelas 5, Oh, biasanya. ini guru kelas 5-nya sayang sekali loh, Pak. Nah, sama kepala sekolah itu Lipatnya Iya, tadi, bengok sayang-sayang. tuh, sama jelek kepala ya. sekolah. Kalau kepala sekolah sudah raja terakhir, Bu. Ya, kepala sekolah itu sudah Sekali raja bengok terakhir. langsung menengah kabeh. Iya, itu sudah raja terakhir, pasti. Cuma kalau guru kelas 6 ya mungkin karena dia kelas 1, kelas 2, kan lihat tingkatan. Kelas 6 itu materinya susah-susah. Pasti gurunya galak. Gitu. Walaupun gurunya enggak galak, anak-anak kelas rendah itu dengan guru kelas 6 biasanya sudah agak segan gitu. Takut gitu ya. Segan. Biasanya seperti itu. Ya tadi kalau Oke, nyambung ke tadi yang jenengan kita gitu ya sebagai guru ya pasti lebih tahu kelas mana yang kemudian kita ajari. Pasti itu. Tetapi kalau iya, kemudian di sekolahan ya enggak apa-apa kemudian ada sesuatu kemudian ditegur kenakalan, ya tidak boleh dimaklumi, nakal itu ya nakal aja udah. Heeh, tetapi nanti diserahkan siapa yang akan memutuskan adalah guru kelasnya, begitu. betul Bapak. Oke, Nggih, terima kasih. begitu, Bu. Terima kasih Ibu Sonia. Ada yang lain? Oh ya ini ada Pak Tri Harmono. Silahkan Pak Tri. Nggih. Di-on dulu, Pak, Oke, mari mikrofonnya. di-mute Pak Tri. Pak Tri ini ketua Selamat gugusnya Pak siang Pak Joler. Johar. Nggih, Mohon siap, Pak. izin Salam kenal, untuk Pak. bertanya Pak ini. Memang masalah
ini Pak, bullying ini sekarang ini menjadi suatu hal yang menjadi perbincangan ya. Dan dilema kita di sekolah itu kalau ini yang menjadi prioritas sekarang ini memang pendidikan karakter, seperti juga dikatakan Mbak Ani tadi, ada krisis krisis moral dan karakter. Tetapi di satu sisi kita itu seperti kalau kita ini ingin menghasilkan, kalau orang Jepara itu terkenal ukiran ya Pak, ingin mengukir yang cantik, tetapi kita ketika mau meletakkan atau memahat saja itu kita harus sangat berhati-hati. Jadi kadang ini sekarang itu dengan bullying itu pengertian kita ya tentang bullying itu sendiri itu kayaknya itu ini kan mungkin ya Pak, kaitan dengan di Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nah, di masyarakat sendiri sedikit-sedikit itu juga pendekatannya itu atau kata-kata yang disampaikan itu ke arah kriminal. Satu contoh misalkan ada anak yang minta uang pada temannya, itu sudah dijuluki wah malak. Ada mengambil milik temannya, itu ya maling misalnya, dengan pangapunten. Jadi suatu hal yang saya kadang merasa sedih juga. Padahal karena anak itu, kalau di anak yang SMP, SMA itu udah ya Pak, tapi kalau di SD ini kita yang mendidik untuk bagaimana anak itu mengenal norma, kemudian melakukan sesuai dengan norma yang ada itu, tetapi dia tidak sama sekali berpikir bahwa dia itu ada aturan perundang-undangan seperti itu terlalu jauh ya Pak. Nah, kaitan dengan hal tersebut Pak, ini saya mohon kiranya untuk pertama yaitu pengertian bullying itu sendiri, karena kalau bullying itu dilihat dari sudut aturan tadi Pak, untuk yang anak sekolah dasar ini kelihatannya juga wah ini kami sendiri masih juga mempertanyakan ini kalau untuk anak-anak di SD, apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, karena di sana juga ada prosedurnya itu, kalau ada istilahnya ada korban, ada yang harus ditanya terlebih dahulu kalau terjadi permasalahan, ada istilah-istilah seperti ini Pak. Tetapi di anak-anak kita di kelas 1, 2, 3 ini kan masih dikala anak-anak itu ingin kita arahkan untuk menemukan norma. Nah Bapak, untuk hal tersebut Pak, ini bagaimana pendekatan kita kaitan dengan pendidikan anak itu berkaitan dengan bullying, terutama di sekolah, di kelas yang rendah ini Pak. Ngaten Pak Johar. Terima kasih Pak Tri. Mungkin saya share screen lagi. Saya tadi menyampaikan tentang pengertian bullying itu seperti ini Bapak. Terlihat betul ya? Oh iya, perilaku agresif terlalu secara berulang ya Pak. Kuncinya di berulang ini Pak. Tadi saya menyampaikan anak-anak SD itu kalau kemudian paginya berkelahi, siangnya itu pulangnya sudah bareng. Ada yang begitu, anak-anak SD itu masih begitu. Di sekolah itu mereka berkelahi, gitu ya. Tapi pulangnya itu ditunggu, biar pulang bareng. Gitu. Nah, artinya ini kan tidak berulang, begitu Bapak. Jadi itu tidak termasuk ke maksudnya dalam rukun lagi gitu ya Pak Johar, apa gimana? Iya, rukun lagi, Bu. Jadi anak-anak SD itu kan begitu. Tapi besoknya ngulang lagi. Ya enggak. Biasanya kan enggak. Ya tapi itu ngulangnya kan ngulang di kekerasannya. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kemudian itu berulang-ulang, kalau malak itu jelas. Karena si pembuli, si pemalak nanti akan ketagihan. Jadi biasanya sudah hari ini nanti kamu datang ya, harus bawa sekian. Biasanya seperti itu. Pasti yang diminta itu ketakutan.
muncul intimidasi gitu ya, maka timbul kecemasan. Tapi kalau di SD itu mungkin masih belum, karena ya tadi anak-anak itu paginya berkelahi, siangnya pulang itu ditunggu mau pulang bareng. Nah, kemudian mungkin faktor-faktor yang lain ya mempengaruhi ya Pak. Kalau kemudian di bullying tadi, kalau di anak-anak SD mungkin lebih apa ya Bapak mau menyampaikan aturan, norma gitu. Saya rasa sangat tepat gitu ya, anak-anak itu juga diajari dari awal terkait hal tersebut. Kemudian untuk bullying tadi sebetulnya ya kalau kemudian sudah selesai saat itu tidak termasuk bullying Pak. Ya sudah, ya kekerasan saja mungkin ya, bahasanya begitu, artinya sudah selesai. Sekolah pun nggak perlu intervensi kalau memang itu sudah selesai. Ketika kita main-main dulu gitu ya, kemudian sudah bisa damai, selesai, ya sudah main bola, kemudian ada gesekan, ya biasa saat itu aja. Setelah selesai pulang, ya sudah pulang. Dan seperti tadi saya sampaikan untuk anak-anak di sekolah dasar. Jadi intervensi yang kemudian bisa dilakukan ketika di sekolah dasar adalah ketika tindakan kekerasan itu kemudian terus-menerus berulang dan si yang dibully itu merasa terintimidasi begitu Pak. Jadi dia takut untuk ke sekolah, tadi prestasinya kemudian menurun di sekolah, nggak nyaman karena mau ketemu si anak itu gitu. Itu yang kemudian baru masuk ke bullying atau perundungan. Kalau anaknya kemudian nggak ada intimidasi, ke sekolah-sekolah aja, kemudian nggak takut gitu ya, ya nggak masalah. Biasanya kalau sudah selesai ada perkelahian gitu, yang kemudian anaknya nggak mau selesai, kalau sudah didamaikan sama gurunya, anak-anak SD itu biasanya selesai Pak. Nah yang susah itu mungkin di tingkat yang lebih tinggi karena punya dendam gitu ya. Karena punya dendam, itu yang kemudian mungkin agak berat ya ketika di tingkat SMP atau SMA. Tadi saya juga menyampaikan bahwa bullying itu pasti kebanyakan terjadi di rentang anak-anak remaja. Karena mereka pengen dianggap, pengen populer gitu ya. Anak-anak remaja kan masih mencari jati diri. Maka kemudian munculnya bullying ini itu di sekitar kelas tinggi sebetulnya. Kalau di SD itu di kelas tinggi, kalau di anak-anak itu ya kayaknya belum lah. Mereka belum tahu tadi apa yang kemudian harus malak kemudian dapat uang untuk apa gitu. Mereka malah kemudian ada yang kemudian berbagi, ini saya punya ini gitu ya. Itu malah dibantu atau ditolong. Itu kalau di SD itu masih seperti itu. Mungkin begitu Pak. Jawaban saya terima kasih Pak Johar, terima kasih. Baik Bapak Ibu, apa ada yang ingin bertanya? Sepertinya sampun Bu Isti, sebenarnya Ibu Bapak udah capek, tadi habis jalan sehat Pak Johar ya, tadi udah habis jreng. Pak Tri juga masih mau istirahat dulu. Baik, sebelum kita tutup diklat pada siang hari ini, mohon izin Pak Johar untuk memberikan closing statement-nya berkaitan dengan kegiatan pada siang ini, Pak. Oke, jadi untuk meminimalisir bullying yang terjadi di satuan pendidikan, khususnya di sekolah dasar, gitu ya, Bapak Ibu kemudian perlu memberi edukasi tentang bullying kepada siswa dan guru, kemudian pembelajaran itu diarahkan untuk mengajarkan nilai-nilai, ada toleransi, empati, gitu ya. Kemudian bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa dan masyarakat dalam hal ini bisa komunitas gitu ya, bukan hanya sekedar masyarakat di sekitar sekolah, untuk mengatasi permasalahan bullying atau kemudian memberikan edukasi bullying ke orang tua siswa, ke siswa dan ke guru.
Kemudian bisa juga membuat aturan yang tegas berkenaan dengan bullying jika terjadi bullying di sekolah, dan kalau memang diperlukan bisa membuat satgas anti bullying. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Johar. Sebelum ditutup, mari kita foto dulu ya Bu Ani. Ya, monggo Bu Isti. Bisa minta tolong, maaf ini berisik ada slab. Ya, enggak apa-apa. Oke. Bisa minta tolong Bu Isna. Satu, dua, tiga. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Terima kasih. Demikianlah rangkaian diklat dengan tema sukseskan transformasi baik pendidikan di era perubahan. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, kepada Bapak narasumber kita pada siang hari ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara diklat siang hari ini. Besok kita akan bertemu kembali di diklat hari kedua dengan Bu Rujani dan Bu Jumiah SPD MPD nggih Bu, tentang transisi PAUD yang menyenangkan. Mohon maaf apabila ada kata yang berlebihan dan kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada diklat siang ini membawa dampak positif dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih Pak Asgar, Atri, terima kasih Bapak yang lain. Bu Rudiani, Pak Tri, Bapak Ibu yang lain. Pak. Izin lab.